Sahabat salikin, sahabat khosyiin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita disinari cahaya di atas cahaya Al-Qur'an, sehingga cahaya khusyuk yang ada di dalam hati kita semakin agung. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah fakir atau yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Di sini ada keterangan seperti ini. Allah mengkabarkan bahwa Allah itu maha kaya, mampu mengalahkan selainnya. Wahai manusia, kalian itu fakir, butuh kepada Allah. Maksudnya adalah, saya gak bisa sholat, bimbing kami sholat seperti engkau membimbing para nabi, para walimu. Mengemis, merasa fakir, merasa miskin. Jangan sombong ilmu, jangan sombong harta, jangan sombong jabatan. Perhatikan, jangan sombong aku bisa, tapi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampai ruku itu dirukukan, diiktidalkan nanti. Ketika iktidal, enggan untuk sujud. Begitu terus menerus. Surat Al-A'raf, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan rendah hati dan suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Dia Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nanti kita kaji nilai spiritualnya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi ini setelah adanya perbaikan. Wada'uhu, berdoalah kepadanya, kepada Allah, khaufan, dengan rasa takut, wa tama'an, dengan berharap, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang muhsin, yaitu berbuat baik. Mari kita praktekkan. Insya Allah pasti doa kita ini terkabul. Sering kita ibaratkan seperti ini. Kira-kira kalau meminta itu kata-katanya keras apa lembut? Lembut. Kalau memerintah itu keras, ambilkan. Itu namanya memerintah. Tapi kalau meminta, ambilkan. Syarat doa dikabulkan Allah ini sangat penting. Mari kita praktekkan di dalam doa-doa sholat. Ada berharapnya, ada takutnya, rendah hati, lembut. Doa itu dari bawah ke atas. Meminta dan memohon itu dari bawah ke atas. Sedangkan memerintah itu dari atas ke bawah. Mari kita evaluasi. Ada hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Turmudi. Umar bin Khattab itu kalau berdoa, kata beliau, fa innal ijabata ma'ah. Kalau doa itu diperintah Allah, pasti hukumnya wajib diterima.
Kita ini kalau berdoa, yang kita pikir, yang kita tunggu-tunggu adalah dikabulkan. Sekarang kita tingkatkan doa kita ini, doa yang atas perintah Allah. Kita berdoa, tapi di sisi lain melakukan kerusakan dan kemaksiatan. Tadi kan syaratnya 7 kan? Di antaranya tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi, di antaranya adalah melakukan kemaksiatan. Kita biasanya sibuk berdoa tapi tidak seimbang dengan amal-amal ibadah yang lainnya. Malam ini kita ditunjukkan bagaimana adab berdoa. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu justru berpikir bagaimana merasakan lezatnya berdoa. Ketika berpikir lezatnya berdoa, dikabulkan itu gak usah dipikir. Tapi ketika berpikir kapan doa ini dikabulkan, pasti mengurangi kualitas daripada doa itu sendiri. Orang ketika sholat lebih asik menikmati sholat apa lebih asik ingin sholatnya selesai? Tapi kalau kita sholat yang dipikir adalah selesai, waktu pendek itu rasanya panjang. Terus yakin bacaan doanya tergesa-gesa, tidak memenuhi persyaratan surat Al-A'raf ayat 55, 56. Rendah hatinya tidak ada, lemah lembutnya tidak ada, tidak ada takutnya di hadapan Allah. Bahkan tidak sadar dia itu berhadapan dengan siapa. Gak sadar berhadapan dengan Maliki Yaumiddin. Tidak sadar berhadapan dengan tadi loh surat Fatir itu. Jane sing sugih ku sapa? Yang minta siapa? Yang diminta itu siapa? Orang yang tidak tahu diri kan seperti ini. Yang Tuhan siapa? Yang hamba siapa? Yang pengemis siapa? Yang punya uang siapa? Yang di bawah siapa, yang di atas siapa? Coba silakan berdoa, kemudian dikabulkan. Kalau pakai nafsu masih kurang, betul nggak? Jangan pernah nggak ngasih seseorang itu sudah banyak tapi masih kurang aja? Itu kalau doa segera dikabulkan. Tapi kalau mentalnya tidak siap, Allah itu tahu. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, berilah rizki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Kenapa doa ini kok tidak dikabulkan? 7 persyaratan ini belum terpenuhi. Doa itu pembicaraan rahasia. Pembicaraan hamba kepada Allah yang maha tinggi. Kita ini kalau doa kita dikabulkan, biasanya cenderung syukur apa kufur? Duhanya berkurang, tahajudnya berkurang, baca Al-Quran berkurang. Kemudian kalau rizkinya itu banyak, sering berlebihan apa tidak? Berlebihan. Makanya betul nggak sesungguhnya Allah itu tidak menyenangi sesuatu yang berlebihan. Gimana ini ada uang lebih, ini kita kemanakan? Terutama bulan Desember, menghabiskan anggaran itu. Ketika kita ada waktu luang, ini waktu luang, enaknya dibuat acara apa ya? Mulai program. Lihat orang yang bermaksiat, itu pasti berlebih waktu, berlebih harta, berlebih sehat. Kalau cukup kan melakukannya untuk dilu gini terus.
Lihat orang yang rizkinya berlebih tetap taat, Masya Allah. Ya Allah, kemarin ketika kami tadabbur cerita tentang Nabi Sulaiman ketika kerajaan Ratu Bilqis berada di samping istananya itu. Nabi Sulaiman ketika itu juga terkejut di atas terkejut, tidak membayangkan kok tiba-tiba kerajaan Ratu Bilqis dipindah oleh orang soleh yang punya ilmu sekejap mata. Hadza min fadli Rabbi. Banyak yang tidak mengatakan bahwa kenikmatan adalah ujian. Saking halusnya itu. Saking halusnya. Nikmat itu juga ujian yang lebih menjebak daripada ujian musibah atau sakit. Hadza min fadli Rabbi. Kita punya uang banyak saja, itu rata-rata langsung apa yang terpikir di dalam otak kita itu? Program ketuhanan apa program kesetanan kira-kira itu? Apa yang terbenak kita itu? Kenapa tadi di dalam surat Al-A'raf ayat 55-56 itu kok ada kata-kata tidak, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Ada dua catatan itu. Allah tidak senang kepada orang yang berlebihan. Dan janganlah kalian membuat kerusakan setelah terjadi perbaikan. Saya jadi mikir, ya Allah, ya, ada seseorang yang biasanya ngaji di Jombang. Dia dari Surabaya. Berdoa, ya Allah, tolong beri saya rumah di Jombang supaya saya dekat dengan tempat ngaji. Saya nggak tahu tentang kebaikan doa kami, ya Allah, ajari kami. Makanya siapa tadi? Umar bin Khattab itu minta diajari doa, minta ilham doa. Karena doa kita belum tentu doa yang terbaik. Karena doa kita mungkin masih atas dasar nafsu, belum atas dasar kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau doa kita itu atas dasar kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Allah untuk Allah, masa Allah nggak ngasih? Baik, tolong lihat. Ketika doa kami, doa kita dikabulkan, itu juga ujian. Ya, ketika doa nggak dikabulkan, ketika itu ujian. Iya, sama-sama ujian. Sama-sama ujian itu. Nah, kita ini kira-kira sudah teruji apa belum? Kita ini teruji doa tidak dikabulkan? Sudah lama Ustadz, makanya minta doa dikabulkan. Kalau minta doa dikabulkan, kita harus komitmen dan janji kepada Allah. Dari Allah untuk Allah. Dari Allah untuk Allah. Siap? Apa masih mikir? Ketika cinta kepada kekasih itu diterima, apakah ujian? Iya. Ketika diterima, mana nanti kesetiaannya, tanggung jawabnya, menafkahinya, perhatiannya. Betul. Ketika kurang perhatian, istri kita, suami kita, ada marahnya, ada cemburu. Coba evaluasi. Allah cemburu, kita peka, sensitif? Belum tahu. Allah marah? Belum tahu. Allah ridho dan cinta? Belum tahu. Terus kira-kira kita ini hamba yang ingin tahu, tidak mau tahu, apa sok tahu? Terus ketika kita berdoa, itu sering tahu dan tidak tahu, dan kadang dikasih tahu tidak mau. Makanya doa kita kan doa yang buta. Doa yang buta itu doa yang ditunggangi oleh nafsu, belum doa atas dasar petunjuk.
Kalau Sayyidina Umar bin Khattab doanya itu atas dasar petunjuk, atas dasar ilham, dan itu pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita berdoa, tolong ya Allah ajari kami berdoa seperti engkau mengajari Sayyidina Umar bin Khattab, seperti engkau mengajari kekasih-kekasihmu lezatnya berdoa, adabnya berdoa, nikmatnya berdoa. Kalau sudah ada nikmat dan lezatnya berdoa, itu doa itu tidak mau diputus, kata-katanya itu mengalir begitu saja. Hati-hati berdoa tanpa diimbangi dengan amal soleh, itu juga menghambat doa tidak dikabulkan. Syarat doa terkabul, surat Al-Anbiya ayat 90. Ini bukti doanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Al-Anbiya ayat 90. Yang istrinya divonis mandul tidak akan punya anak, tapi dengan kekuatan doa dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Maka kami kabulkan doanya Nabi Zakaria, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung yang sudah divonis mandul. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghabaw wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Kenapa doanya Nabi Zakaria ini dikabulkan Allah? Satu, yusari'una fil khairat. Apa? Bersegera melakukan kebaikan. Satu. Yang kedua, wa yad'unana raghaban. Ketika berdoa itu penuh harap. Raghaban. Yang ketiga, warohaban, ada takutnya. Ya. Satu, bersegera melakukan kebaikan. Dua, berharap. Tiga, takut. Keempat, wakanu lana khosyi. Dan Nabi Zakaria itu ketika doa itu khusyuk. Raghaban warohaban, ini yang terkadang seseorang lalai bahwa doa itu harus ada takutnya, ada berharapnya. Al-Anbiya ayat 90. Sedangkan yang di Al-A'raf tadi ada berapa itu? Ada 7 ya. Ada 7 itu. Di antaranya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan tadarruan, rendah hati, wa khufyan, takut, kemudian jangan membuat kerusakan di muka bumi, kemudian berharap, takut, dan melakukan kebaikan-kebaikan. Semoga kajian ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin meneguhkan hati kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga setelah ini ada doa-doa yang dikabulkan Allah, dan ketika dikabulkan Allah, hati-hati, haza min fadli rabbi liyabluwani a'askuru am akfur. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.